Ada bermacam-macam model parenting, seperti contohnya elephant parenting. Elephant, gajah. Gajah itu guys ya, kalau punya anak, anaknya itu diikutin kemana anaknya mau pergi. Kalau anaknya salah jalan, dikasih tahu. Kalau anaknya dalam bahaya, gajahnya ini, orang tuanya ini yang maju. Gaya parenting gajah itu bisa dikategorikan gaya parenting yang lembut, yang berwibawa. Menurut fatherly.com, gaya parenting gajah itu style parenting terbaik. Selain elephant parenting, ada juga tipe parenting yang disebut tiger parenting. Ini adalah parenting garis keras, kebalikan dari elephant parenting. Di video ini Intan mau membahas tiger parenting. Loh, kenapa ngebahasnya tiger parenting? Apa hubungannya sama dynasty-dynastian? Yang pertama, karena tiger parenting ini konsep awalnya yang ngebikin itu Confucius. Yang kedua, karena sebagian besar anak-anak di Tiongkok itu diasuh pakai pola tiger parenting ini. Dan Intan yakin banyak dari teman-teman yang juga diasuh dengan pola tiger parenting ini. Oke, Taja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kaos yang Intan pakai ini sudah available ya di Tokped sama di Shopee, open PO sampai 14 Januari. Ini gambarnya gambar naga kayu, spesial kaos Xinjia. Selain gambar naga kayu, ada juga gambar naga bling-bling. Naga bling-bling juga ada versi warna merahnya. Selain gambar naga, ada juga karakter-karakter Samko lengkap guys. Mulai Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Liu Bu, 3 bersaudara, sampai antagonisnya Cao Cao juga ada. Selain karakter Samko, ada juga karakter Tiongkok lainnya seperti Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, Kera Sakti, satu tim lengkap nih, Hakim Pao. Close PO-nya tanggal 14 Januari ya guys ya. Setelah tanggal 14 Januari sudah tidak bisa order. Ayo buruan di check out. Okay, let's start. Siapa yang di sini pernah dimarahi oleh orang tua kalau dapat nilai merah, nilai jelek, dipukul pakai penggaris, dipukul pakai sapu lidi? Siapa di sini yang pernah dicubit sama orang tua kalau tidak mengerjakan PR, dilempar sendal? Siapa di sini yang pulang sekolah capek-capek, masih disuruh les ini, les itu, les ini, les itu, les non-akademis, les akademis? Kalau jawabannya iya, jangan-jangan orang tua kalian itu macan. Enggak dong Cik Intan, orang tua saya manusia. Maksudnya bukan macan beneran ya guys ya. Maksudnya dalam tiger parenting, orang tua kayak gini itu ada sebutannya, yaitu orang tua macan. Sekarang apa sih tiger parenting itu? Tiger parenting merupakan bentuk dari pola asuh yang ketat, di mana orang tua itu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anaknya, sehingga mendidik anak dengan sangat keras. Dan hal ini sudah tidak bisa diterapkan ke anak-anak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang ada julukannya sendiri untuk orang tua kayak gini, yaitu toxic parent. Orang tua tiger parenting ini mendorong anak-anak mereka untuk mencapai prestasi akademis yang tertinggi, bukan cuma sekedar tinggi. Tahun pertama juara 1, tahun kedua juara 1, tahun ketiga jatuh juara 2. Wah, itu sudah dimarahi habis-habisan. Kok kamu kalah sama si A itu juara 1, si A itu makan nasi, kamu juga makan nasi, mestinya ya kamu harus jadi juara 1 juga. Padahal jadi juara 2 juga membutuhkan effort yang lumayan besar, tapi tetap aja dimarahi karena bukan juara 1. Selain akademis, terkadang ada juga orang tua macan ini yang menuntut keberhasilan anak-anaknya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi bukan cuma akademis doang, non-akademis seperti musik, olahraga itu juga dituntut untuk menjadi yang terbaik. Kenapa ya ajaran keras kayak gini disebut ajaran tiger parenting? Istilah tiger parenting ini keluar di tahun 2011 lewat memoir yang berjudul Battle Hymn of the Tiger Mother yang ditulis oleh Profesor Yale Law School, yaitu Amy Chua. Di memoir itu dikatakan stereotip tiger parenting itu adalah didikan yang tanpa henti.
Anak itu dituntut untuk bekerja sekeras mungkin tanpa mempedulikan faktor emosi dan sosial anak. Anaknya marah, biarin. Anaknya nggak punya teman, biarin. Sejarahnya tiger parenting itu kayak gimana? Tiger parenting itu guys, itu ajaran Tiongkok kuno yang sudah diterapkan selama ribuan tahun dan banyak orang-orang yang sukses gara-gara ajaran tiger parenting ini. Konsep ini dipengaruhi oleh ajaran Konfusius yang mengajarkan bahwa anak itu harus berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, dan menuruti semua keinginan orang tua. Konfusius itu bilang bahwa anak-anak itu berhutang kepada orang tua karena membesarkan anak itu tuh nggak gampang. Banyak effort yang orang tua lakukan, pengorbanan yang orang tua lakukan supaya anaknya itu berhasil. Tapi itu memang benar guys, nenek moyang Tiongkok itu guys, kalau bekerja dia bukan untuk dirinya sendiri, dia memikirkan sampai generasi-generasi bawahnya. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang bingung membesarkan usahanya sampai jadi crazy rich gitu ya, padahal dia sudah tua. Kenapa? Supaya generasi ke bawah ya bisa dibilang semoga 7 keturunannya itu tidak ada yang mati kelaparan, bisa hidup enak. Di sisi lain, Konfusius itu juga mengajarkan kerja keras sejak dini, bertahan dalam kesulitan, jujur, dan ini yang paling penting, Konfusius juga menganjurkan keunggulan akademis demi masa depan anak. Kurang lebih seperti itu ajarannya Konfusius. Karakteristik tiger parenting itu kayak gimana? Yang pertama, ajarannya itu ketat. Orang tua itu sangat mengontrol kegiatan anak sehari-hari. Kalau teman-teman lihat videonya Intan tentang Chang Xingyang. Chang Xingyang itu ya pulang sekolah, makan, tidur, bangun tidur, belajar lagi, makan, tidur, bangun sekolah, belajar lagi, ya wis itu kegiatannya Chang Xingyang itu tiap hari kayak gitu. Hasilnya apa? Hasilnya dia jadi anak jenius umur 10 tahun itu sudah masuk di universitas ternama di Tiongkok. Chang Xingyang ini belajarnya itu juga ditungguin langsung sama orang tua dan itu ada pressure tersendiri ya. Sehingga si anak itu nggak bisa belajar terus nyambi main Mobile Legends gitu, nggak bisa. Karakteristik tiger parenting kedua, harapan tinggi. Ekspektasi orang tua itu tinggi banget. Ya kalau bisa anaknya itu juga berprestasi di bidang akademis, bidang olahraga, di bidang musik. Karena orang tua tiger parenting ini berpendapat kerja keras saat muda itu kunci kesuksesan di masa depan anak. Sehingga anak mereka itu dipaksa untuk bekerja sekeras mungkin pada saat muda. Tujuannya baik supaya anaknya nggak punya mental males. Yang mana ajaran tiger parenting itu tidak cocok dengan seleranya orang tua barat karena pola asuh tiger parenting ini bisa menyebabkan stres pada anak dan itu berakibat pada tumbuh kembang anak. Makanya bule itu nyantai banget tuh kalau kerja, tidak ada tekanan apa-apa. Yang ketiga, disiplin keras. Orang tua macan ini sangat menerapkan disiplin yang keras sampai disertai hukuman-hukuman. Tidak bisa dinego. Misal, ma bolos les ya ma ya, ini ada temenku ulang tahun nih, diundang nih. Tidak boleh. Sedangkan perlu teman-teman ketahui, di tahun ya 70, 80, 90, kebanyakan guru-guru sekolah itu galak-galak loh. Beda sama zaman sekarang. Karena kalau zaman dulu nih ya, kalau si ibu guru bilang, oh ini anaknya males, orang tua itu yang marahin anaknya. Kalau zaman sekarang, anaknya nilainya jelek, yang salah gurunya. Bener nggak ini? Yang keempat, mengatur masa depan. Orang tua harimau ini terkesan tidak ngasih anak kesempatan untuk mengembangkan passion mereka. Misal ada anak yang suka nyanyi, bapak ibunya ngelarang, nggak boleh kamu kalau suka nyanyi-nyanyi gini besar jadi apa? Jadi artis belum tentu bisa. Mending kamu jadi dokter, toh aku punya duit kok biayai kamu supaya
supaya bisa jadi dokter. Harus belajar yang rajin karena jadi dokter itu dianggap auto kaya, auto masa depan cerah. Ya memang kebanyakan ya tiger parenting ini lebih memacu anaknya untuk berprestasi di bidang akademis, sebagian besar kayak gitu. Karena menurut Tiongkok kuno, pendidikan itu dianggap sarana buat ningkatin derajat keluarga mereka. Pada era dinasti Ming dan dinasti Qing, pelajar itu derajatnya dianggap lebih tinggi daripada pedagang. Apalagi kalau seseorang itu lulus ujian istana, itu istilahnya kayak CPNS gitu ya. Di Tiongkok itu namanya adalah Keju. Kalau lulus Keju itu guys, yang makmur bukan cuma satu keluarga, sekampung ikut makmur. Intan pernah bahas ya tentang ujian istana ini. Ini ujiannya susah banget. Yang lolos itu di bawah 1% presentasinya. Kalau teman-teman penasaran, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena kebiasaan ribuan tahun itulah makanya orang tua Tiongkok itu sangat menekankan pendidikan ke anak-anaknya. Orang tua macan ini guys, dia itu merasa berhasil apabila anaknya itu bisa masuk ke perguruan tinggi yang beken, apalagi berprestasi di perguruan tinggi tersebut. Itu tuh sudah tiket menuju sukses secara sosial dan ekonomi, punya duit banyak, punya teman-teman yang juga kaya raya. Ada juga kasus misalkan nih ya, bapak ibunya itu juara dunia badminton, sehingga mereka itu pede anaknya itu pasti punya bibit juara dunia badminton, sehingga anaknya itu digembleng supaya jadi pemain badminton yang terkenal. Padahal belum tentu itu adalah passion dari si anak. Tapi ini kasusnya agak jarang, lebih banyak yang nekanin pendidikan. Tapi guys, orang tua macan ini konsekuen banget, dedicated banget terhadap anaknya. Sampai-sampai waktunya dia sendiri itu hilang, tidak ada waktu buat shopping-shopping, tidak ada waktu buat nyalon ke sana ke sini. Full waktunya itu untuk anak, 24 jam untuk anak. Anak sendiri itu tidak bisa males kalau disatpami sama orang tuanya sendiri, takut dimarahi, ya kan? Kalau mengikuti pola asuhan gaya barat, anak itu dibiarkan untuk berkreasi, mau les apa aja dileskan. Ini ada plus minusnya ya guys ya. Ya memang si anak itu bakal tahu tuh passionnya itu apa. Hanya saja anak-anak itu terkadang belum tentu tahu arah hidupnya, belum tentu tahu passionnya. Misalkan kepengen les Mandarin, 3 bulan les Mandarin minta berhenti, soalnya Mandarin sulit. Minta lagi les renang, 3 bulan lagi berhenti, karena renang itu sulit. Kalau kayak gini, at the end, si anak itu malah nggak jadi apa-apa loh. Intan mau sharing sebentar tentang pengalamannya Intan. Intan sejak kecil itu nggak suka renang. Dipaksa harus les renang. Sampai sekarang Intan renang itu juga nggak suka. Setelah Intan bisa menguasai gaya kata, ya sudah Intan nggak dileskan lagi. Soalnya Intan nggak suka renang kok. Tapi setelah dewasa ini Intan baru sadar ternyata kalau nggak bisa berenang itu tidak akan bisa menikmati naik perahu yang didayung itu, karena mereka ketakutan tenggelam. Orang yang nggak bisa renang itu ternyata kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan nanti ya sudah tua, olahraga kita itu terbatas, nggak bisa lari-lari, lompat-lompat itu nggak bisa, kakinya sudah nggak kuat. Olahraga yang paling cocok untuk para lansia ya renang ini. Makanya Intan ini ada bersyukur-syukurnya loh, dulu itu dipaksa untuk les renang sama orang tuanya Intan. Orang tua macan ini itu tuh lebih banyak menghabiskan waktu untuk anaknya loh daripada orang tua barat. Karena orang tua macan itu kepengen anaknya sukses. Sukses dalam arti orang tua macan adalah pencapaian akademis yang tinggi, lulus dari universitas yang terkenal. Ya wes, itu bayangannya orang sukses di mata orang tua macan. Kalau teman-teman gimana nih? Apa teman-teman ini diasuh dengan cara tiger parenting? Sekeras apa orang tua kalian? Komen di bawah ya. Atau teman-teman ini nerapin tiger parenting ke anaknya teman-teman? Soalnya pola tiger parenting ini sudah agak ditinggalkan sejak tahun 2000 ke atas.
anak-anak ini diasuh dengan pola yang lebih lembut sehingga hasilnya ya sekarang jadinya Gen Z itu yang dipercaya Gen Z itu mentalnya tidak sekuat anak-anak yang diajar dengan cara tiger parenting. Setuju nggak? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.